Karena memang tahun 2045 itu demografi itu bonus demografi. Jadi yang mengisi pengambilan keputusan kebijakan itu harus diisi sama anak yang muda. Dialog ini saya pengen pertanyaan pendek dan itu harus dijawab cepat. Tidur atau rapat? Rapat lah Bang. Jangan pakai rapat lah ya. Pilihannya tuh cuma tidur dan rapat, nggak pakai lah. Komisi atau fraksi? Fraksi lah. Nggak mau komisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Ketemu lagi dengan saya Kijeng Najifa di acara podcast Banten News. Nah, hari ini saya ketemu tamu. Dia ini sebetulnya teman saya sendiri dan ini nggak janjian, tiba-tiba kok seragam gitu, pakai kaos sama-sama hitam, kemudian ngopi hitam, cuma bedanya dia pakai kacamata dan rambutnya belum gondrong. Nah, cuma ajaibnya teman saya satu ini sekarang tiba-tiba kemarin ujuk-ujuk kok bisa mencalonkan bakal calon anggota DPRD Kota Serang. Ini sangat, kok ujuk-ujuk amat ini. Padahal saya tahu awal-awalnya dia latar belakang sebagai jurnalis di Radar Banten, kemudian sekarang menjadi caleg. Motivasinya apa sih Fauzan Dardiri ini nih? Dapil Cipocok. Saya harus sebutkan ini Dapil Cipocok karena emang dapil yang sangat strategis dan menyeramkan. Nah, motivasinya apa Jan pengen jadi anggota dewan ini? Nah, motivasi jadi anggota dewan Bang, ya jadi dewan. Dan optimis menang. Ya, motivasi utamanya jadi dewan. Jadi kalau nyalek pengen merubah, pengen itu terlalu tinggi. Jadi motivasinya jadi dewan ya ingin jadi dewan. Nanti setelah jadi dewan mau ngapain tuh setelah jadi dewan tuh? Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat. Nah, dengan pengalaman Fauzan menjadi jurnalis sekian tahun, Fauzan tugas di Kota Serang dan mengincar posisi sementara aja anggota DPRD Kota Serang, karena saya tahu Fauzan ini targetnya DPR RI nanti. Fauzan pasti udah memotret nih problem apa di Kota Serang dan dengan nanti kewenangannya kita optimis Fauzan menang lah, dianggap menang. Amin. Apa sih yang bakal Fauzan lakukan nanti setelah duduk di DPRD Kota Serang dengan fungsinya legislasi, kemudian budgeting? Apa nih problem utama nih? Apalagi kemarin sempat ramai tuh Kota Serang sebagai ibu kota provinsi yang tidak layak dan segala. Nah, apa Jan? Ya, kalau melihat Kota Serang, saya sih berangkatnya dari Cipocok dulu Bang, yang notabene tempat tinggal saya dan wali kota juga. Kalau dari yang saya petakan sementara ini bahwa yang selain dipadu-padankan ya, ada dari hasil BPS, kemudian dari hasil liputan bertahun-tahun, ya persoalannya tetap di pelayanan dasar masyarakat, kayak pendidikan, kesehatan, kemudian ketenaga kerjaan, pengangguran menjadi persoalan, dan yang terakhir soal lingkungan. Ini menarik di saat terkait tenaga kerja nih ya. Hampir sebulan ini karena saya nongkrongnya kan di kantornya Fauzan. Kantornya itu karena Fauzan ini bukan mantan sih sebetulnya, ketua Pokja Wartawan Kota Serang berdampingan dengan Disnaker. 2 minggu ini itu ribuan orang antri kartu kuning. Ya. Dan saya tanya beberapa orang, kamu bikin kartu kuning emang mau kerja di mana? Belum tahu karena nggak ada lowongan kerja. Iya. Nah, ngapain kalian bikin kartu kuning tapi nggak tahu lowongan kerja? Nah, ide apa nanti Fauzan, terutama nih untuk masalah tenaga kerja misalnya, apalagi anak-anak muda. Fauzan anak muda, ingin supaya anak muda nih nggak lagi ripuh dengan masalah pengangguran gitu apa? Ya Bang, yang pertama soal akses layanan pembuatan kartu kuning. Kalau saya melihat sih sekarang terlalu crowded ya. Jadi Pemkot tidak punya inovasi dalam pembuat kartu kuning, sehingga kita bisa melihat tiap hari itu numpuk kan di dinas kendaraan itu setelah proses tiap tahun kelulusan kan tiap tahun. Jadi yang pertama harus dilakukan soal bagaimana inovasi untuk
pembuatan kartu kuning. Kan ini bisa didistribusikan sebenarnya ke sekolah, ke kelurahan atau bahkan ke rukun warga RT RW, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Disnaker untuk kemudian mendapatkan kartu kuning. Yang selanjutnya yang harus disiapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Serang melakukan pemetaan atau ada roadmap lah ya. Di mana misalkan sebagian besar dipetakan ini kerjanya di mana. Yang ada di Kota Serang industrinya apa aja atau jasa. Yang kemudian dihimpun. Ini kebutuhannya per tahun ini kebutuhan ketenaga kerjanya apa misalkan. Termasuk Banten News misalkan kalau membutuhkan membuka lowongan bisa diakses sama Dinas Tenaga Kerja, sehingga ada ketika datanya terintegrasi maka akan mudah diakses. Jadi anak muda itu datang ke Disnaker tidak hanya membuat dokumen tenaga kerja, tapi juga tahu informasi ada lowongan kerja di mana kayak gitu tuh. Sebelum kita lanjutkan karena azan, kita break terlebih dahulu. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan perbincangan saya dengan Fauzan Dardiri, bakal caleg DPRD Kota Serang dari Dapil Cipocok Jaya, Kota Serang. Nah, Jan, tadi kamu udah ngomongin tentang masalah tenaga kerja. Kamu sini anak muda. Berapa sih umurnya, Jan? 30, pokoknya di bawah 40 lah Bang. Karena undang-undang pemudaan itu 40 tahun masih disebut pemuda. Kecuali ya saya lah, Mak. Barusan lewat dari muda. Kalau saya barusan lewat dari muda. Barusan lewat. Enggak, habis muda itu dewasa. Saya lebih jadi dewasa. Dan dengan posisi kamu sebagai anak muda, kemudian bekas jurnalis, bukan bekas jurnalis, karena jurnalis itu nggak ada bekasnya. Kemudian juga kamu mantan aktivis ya di waktu mahasiswa di Presma ya, di Untirta Presma ya? Enggak, kalah saya nggak Presma. Di HMI yang pasti itu sebagai mantan ketua cabang HMI Serang. Kamu ngelihat anak muda itu seperti apa sih dalam mantu politik, dan kemudian bagaimana kamu cara ngajak anak muda supaya terlibat dalam politik, tidak hanya terlibat, kemudian juga kamu bisa menarik simpati anak muda untuk memilih kamu, itu apa yang kamu tawarkan? Ya, anak muda itu relatif cara berpikirnya taktis, kemudian melihat nilai manfaat, dan yang lebih utama anak muda itu ya harus dapat hatinya itu. Karena memang biasanya ketika kita ketemu anak muda, kita menyampaikan hal-hal yang realistis. Bahwa jika kita ingin A, maka kita harus melakukan 1, 2, 3 misalkan. Nah, mereka kalau sudah masuk ya santai. Tapi kan gini, di sebagian anak muda itu selalu apatis dengan dunia politik. Ngomong kasarnya politik mah amis jambu lah. Cuma ngecap doang. Padahal ya politik itu penting karena mereka lah yang bikin kebijakan, mereka lah yang menganggarkan kepentingan anak muda itu. Nah, kitanya harus terlibat, Bang. Terlibat aktif. Kayak misalkan saya di tempat tinggal, saya aktif di keluargaan. Hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat, misalkan kayak fasilitas umum, kita menjadi terdepan, misalkan melakukan penggalangan, melakukan bahwa ini penting harus dibangun. Kemudian saya juga belum lama ini juga aktif membuat BMS kreatif, di mana itu untuk menampung pelaku-pelaku UMKM sebagai ekosistem ekonomi. Kemudian selanjutnya saya baru saja melibatkan diri dan kemudian mau aktif jadi manajer sekolah sepak bola. Wadan, bisa jadi manajer sepak bola. Gitu. Ini udah mau ngalahin Erick Thohir. Saya sih jangan ini. Ya kan ini merintis. Kalau anak muda itu kan pengennya ketika kita punya ide ya harus cepat dieksekusi. Kalau misalkan kita punya ide kemudian lambat eksekusi, nah maka anak muda nggak senang dengan itu. Nah kalau Ojan lihat apa sih kebutuhan anak muda terutama di Kota Serang dan sampai sekarang belum terrealisasikan di Kota Serang? Seperti apa? Misalkan semua segmen sebenarnya sudah ada di Kota Serang. Kayak ekonomi kreatif misalkan sudah ada, sudah berjalan. Kemudian peningkatan UMKM sudah berjalan. Sektor olahraga kepemudaan sudah berjalan. Tinggal dimaksimalkan saja sebenarnya. Kayak misalkan sederhana, banyak pasos-pasos pasum di Kota Serang. Ada berapa puluh perumahan.
Tapi pasus-pasumnya tidak tidak maksimal. Kayak untuk sarana olahraga, kemudian tempat jadi tempat nongkrong yang mengarah kepada edukasi, misalkan untuk meminimalisir penggunaan gadget kan bisa sebenarnya dilakukan dengan banyak hal tentunya. Dan itu juga tidak halnya melulu jadi pemerintah mah hanya memfasilitasi sebenarnya. Tinggal bagaimana pemerintah mendorong komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok anak muda untuk mengeksplorasi keinginannya. Misalkan kita Pemkot mendorong peningkatan fasilitas pasumnya. Nanti dari sisi pemerintah yang lain, misalkan di OPD yang lain mendorong bagaimana pemberdayaan masyarakatnya. Satu contoh misalnya kayak gini, kalau ada konser band, itu di tempatnya nggak jauh-jauh dari kalau nggak stadion, itu di alun-alun. Ya. Dan itu pasti macet, kredit. Saya nggak ngomong macet lah, kalau macet mah tiap hari. Itu kredit banget gitu, kredit kayak gitu. Nah, inovasi apa, gagasan apa yang Pak Ujan tawarkan supaya kan ini ekonomi kreatif, anak-anak muda kreatif supaya punya ruang untuk berekspresi tapi juga tidak mengganggu yang lain. Nah, seperti apa? Nah, sebenarnya gini Bang, kalau membuat tempat, kan tidak melulu kita ketika menginginkan suatu perbaikan tidak melulu kita harus menyediakan tempat baru kan, karena ini ada kaitannya dengan bagaimana proses anggaran dan segala macam. Kijing lebih tahu soal itu. Tapi bagaimana memaksimalkan yang ada, misalkan ketika ada kegiatan, bagaimana Pemkot karena biasanya yang ada kegiatan event itu izin kan ke pemerintah kota. Nah, bagaimana misalkan arus lalu lintasnya ditata dengan baik. Bagaimana komponen-komponen atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar tempat itu diperhatikan misalkan sehingga ikut terlibat dalam memberikan melancarkan arus lalu lintas. Rekayasa lalu lintasnya dimaksimalkan. Emang selama ini belum pernah. Nah, kalau kita lihat kenapa faktanya kan ketika memang ada kegiatan selalu saja terjadi kemacetan karena memang rekayasa lalu lintasnya tidak diberlakukan. Jadi tidak terkoneksi antara kebijakan dinas A misalkan mengeluarkan izin keramaian dengan dinas B yang harus mengaturnya. Nah, gitu. Nah, ini masih terkait dengan anak muda ya. Tingkat kepercayaan beberapa survei, kepercayaan terhadap partai politik dan termasuk politisi itu kan masih, ya kita harus mengakui lah masih sangat rendah. Nah, gimana cara Fauzan meyakinkan publik terutama anak-anak muda bahwa enggak semuanya politisi itu buruk dan meyakinkan bahwa politisi juga baik dan penting buat anak-anak muda. Nah, jadi sekalian promosi Bang ya. Saya mengajak anak-anak muda untuk memilih caleg-caleg yang muda tentu. Karena memang tahun 2045 itu demografi itu. Bonus demografi. Jadi yang mengisi pengambilan keputusan kebijakan itu harus diisi sama anak yang muda. Sehingga pada saat nanti ketika di puncak bonus demografi tidak gagap. Kalau diisi sama, bukan berarti juga kalau diisi sama yang tua ini tidak bisa, bukan. Cuma memang idealnya diisi oleh anak muda sehingga bisa menginventarisir kebutuhan anak muda yang akan datang ini misalkan. Nah, soal bagaimana kita meyakinkan anak-anak muda misalkan, saya sih karena landasannya anak muda yang taktis, kita mengajak saja Bang datang bahwa kita sebagai politisi bisa membedakan mana ruang ekspresi misalkan kayak kegiatan-kegiatan sosial karena memang kita berangkat dari aktivis sosial Bang yang dalam kegiatan dan budgetnya tiap kegiatan. Jadi bagaimana kita bisa kreatif untuk mensukseskan kegiatan. Jadi anak-anak muda ini sebenarnya nggak alergi sama partai politik. Karena memang mereka hanya dihadirkan yang tingkatan atas. Tapi kalau yang di bawahnya ini menunjukkan hal-hal yang positif, saya yakin nggak ini. Saya juga ingin mengajak bahwa kan di pemerintah menyiapkan di Kesbangpol itu
pendidikan politik. Pendidikan politik. Tiap tahun itu ke partai. Nah, kalau itu saja dimaksimalkan sama partai politik, terutama oleh anggota dewannya, terutama lagi oleh bacaleg-bacaleg muda, maka itu akan jauh lebih efektif. Sebenarnya politik ini kan santai, bisa kita ketawa-ketawa. Benar. Karena politik itu kan kuncinya komunikasi. Ketika kita sudah menjadi aktif di parpol kan kita tidak ada lagi komunikasi dengan siapapun, termasuk dengan lawan misalkan. Karena memang politik itu kan yang gembira saja. Nah, anak-anak muda juga kan selalu apa ya? Kalau saya bilang negatif thinking enggak lah, tapi ini politik ini berantem aja tentang isu ini lah, isu ini dan isu itulah. Sementara anak-anak muda itu tadi yang bilang itu lah, generasi-generasi enjoy, santai, bahagia dan segala macam. Nah, Fauzan bagaimana cara mengajak anak-anak muda itu bahwa politik itu bahagia gitu, politik itu santai, berantem di ruang sidang, ngopi di ruang terasi gitu. Nah, gimana? Ya ini kan harus diselaraskan dengan kehidupan sehari-hari, Bang. Bahwa politik itu misalkan sandiwara, saya tidak sepakat. Ya. Iya kalau misalkan kita perang gagasan oke. Perang gagasan perang itu tapi tidak perang pada personal tidak menyerang mengungkit kejelekan. Karena memang ya misalkan kita hidup bermasyarakat saja, berkumpul dengan pemuda, apa yang bisa kita lakukan, gimana ya harus kita eksekusi langsung. Nah, kalau itu terus dilakukan, misalkan di Cipocok ada kurang lebih 99 bacaleg misalkan dari 17 parpol yang ada. Ini melakukan hal yang sama, saya yakin tidak ada yang panas-panasan di politik. Saya yakin anak-anak muda malah seneng. Nah, kayak gimana tuh cara membuat senang itu? Misalkan Fauzan mau bikin media kampanyenya dengan lagu misalkan, atau dengan yang asik-asik, dengan yang jok-jok atau seperti apa? Kan rata-rata politisi itu kampanyenya konvensional. Iya. Bikin baliho, pasang di pohon, pasang di rumah orang dan segala macam. Yang itu juga bikin anak muda. Padahal ini tiap tahun dikritik loh, jangan makuin pohon gitu. Ini jadi sapa-sapa politik. Saya nggak tahu deh, Fauzan udah pasang baliho di pohon mana. Melakukan hal itu juga atau enggak nih? Belum, kalau baliho belum. Billboard. Jadi makanya saya masih memaksimalkan media sosial. Kenapa? Karena memang kan tracknya masih jauh. Kemudian kalau pakai baliho itu akan mengganggu kenyamanan, ketertiban kota kan. Karena memang Kota Serang sebagai ibu kota provinsi. Jadi harus nyaman dulu kan dilihat. Ini saya pegang nih, jadinya bahwa Fauzan nggak bakal masang baliho di pohon. Ya kalau di pohon nggak. Enggak ya, jangan nggak masang. Kalau dipaku di pohon nggak. Enggak ya, masang baliho di pohon enggak ya, atau masang baliho. Ini teman-teman Banten News, kita pegang kalau ada baliho Fauzan di pohon, silakan copot ya. Silakan copot. Copot dan kasih ke saya dan ditebus sama saya. Biaya pencopotan. Ya karena anak-anak muda tuh suka jengkel gitu ya. Ketika ngelihat politisi tanpa menyebut nama dan partai ya. Gimana mungkin mereka mau ngomong tentang lingkungan hidup dengan ketertiban dan kenyamanan, sementara mereka aja sebagai bakal caleg aja udah ngerusak lingkungan. Itu mereka Bang ya? Iya mereka, bukan saya. Kita catat karena Fauzan bilangnya belum. Takutnya nanti nih pas masa-masa kampanye masa kampanye sudah datang, kan semua caleg pada pasang baliho. Takutnya Fauzan kok yang lain pasang saya enggak, tiba-tiba rebutan pohon nanti. Karena memang yang masang-masang ini kan yang sekarang masangnya sembarangan, dia pakai pihak ketiga masangnya, kemudian dia mengejar popularitas. Oke. Nah sebenarnya itu tidak ini, karena mereka tidak populer sebenarnya. Iya, bagi saya dan beberapa teman kan kita sebenarnya udah populer. Jadi yang masang baliho bertebaran di mana-mana dan sembarang itu adalah sebetulnya belum populer. Kalaupun misalkan ada, saya memasang itu jumlahnya juga terbatas. Karena untuk meyakinkan saya, benar ini mau nyalon. Yang selama ini saya meyakinkan bahwa Fauzan ini mau nyalon. Oke. Itu saja. Jadi Fauzan tidak akan masang baliho secara sembarang dipaku dan itu catat, dan akan membuat kampanye yang berbahagia. Ya.
Saya lagi bikin jingle nih Bang. Oke. Saya udah bikin jingle. Ayo bocoran dikit aja liriknya, bocor aja liriknya. Nanti aja lah. Enggak ini kita aja bocorannya. Kita tes vokal juga. Bener anak muda. Jinglenya kayak gimana? Lagi rekaman sekarang. Nanti aja mau kirim ngomongan dia. Jangan-jangan Jati Jan B. Semua jenis Jan KB. Paujan wae. Paujan wae. Kok saya lebih tahu dengan lirik Iya, itu? Abang lebih tahu maksudnya. Nah, Jan, tadi tentang bonus demografi anak muda, Faujan anak muda. Saya ingin lebih fokus terhadap anak muda ini karena ini juga potensi dan juga tantangan. Kalau digarap dengan benar, dengan baik bahwa 2045 kita akan menjadi unggul dengan anak-anak muda yang baik. Kalau enggak, ya tunggu kehancuran. Nah, Indonesia emas itu Iya terwujud. Iya 2045 itu Indonesia emas kalau dikelola dengan baik anak-anak muda itu, tapi juga akan menjadi problem kalau anak-anak mudanya ya maaf gitu tidak tergarap dengan baik. Nah, strategi apa Faujan kemudian secara politis supaya ini garapan anak muda ini bisa menjadi kekuatan di 2045? Udah Faujan sekarang 2024, akhirnya 21 tahun mendatang ketika Faujan udah kakek-kakek. Menikmati tuh anak-anak muda yang hebat-hebat itu. Ya, yang pertama saya karena runningnya sudah beberapa bulan Bang ya, ketemu yang Faujan datangi. Yang pertama memang ya senior-senior tentu yang selama ini selalu bersentuhan keseharian itu. Mohon doa restu. Iya. Ya, tugas kita kan memberitahu dan meminta izin. Yang lain-lain kan tinggal diobrolin kemudian. Selain itu, saya datang ke beberapa banyak titik-titik pemuda yang selama ini ya hasil dari kerja selama sama abang itu jadi jurnalis yang waktu sering diomelin ya. Senior itu nggak pernah mengomelin ya. Orang tua itu memotivasi. Jadi titik keliling saya sebagian besar anak-anak muda Bang. Oke. Datang kemudian ngobrol apa harapan dan ternyata sebagian besar yang saya datangi itu masalahnya di soal kompetensi. Oke. Mereka mau usaha. Pas kita siapkan misalkan, lu mau usaha apa? Saya siapin modalnya. Nah, pada saat itu dia bingung. Nanti saya mikir mau usaha apa. Nah. Oke. Awalnya dia menggebu-gebu ingin semangat. Kendalanya apa? Punya modal. Nah. Ketika modal dikasih juga bingung. Apa. Bingung ketika udah kita misalkan, ayo saya barang-barang kita punya modal. Dan dia bingung melakukan. Nah, strategi apa Faujan kemudian untuk mengatasi kebingungan anak muda itu, kemudian apa yang tadinya menggebu-gebu itu adalah terwujud. Ya. Ada satu pernyataan yang menarik, misalkan saya lupa namanya siapa. Ketika mimpi itu tidak tercapai, bukan dihentikan mimpinya, tapi diubahlah strategi untuk mencapainya. Nah, apa strategi Faujan itu kemudian untuk untuk mewujudkan mimpi si anak muda yang tadi menggebu-gebu itu? Anak muda itu saya dorong ke hal-hal yang sederhana. Kamu mau usahanya apa? Sederhana mungkin saya mengajak, misalkan jangan jauh-jauh lah kalau begitu cara berpikirnya. Di sini kebutuhan masyarakat di sini apa? Kemudian apa yang bisa dilakukan? Kemudian apa yang menjadi yang bisa ditawarkan? Misalkan gimana kalau misalkan kita bikin tempat cucian motor misalkan. Cucian motor kan cukup 5 orang kumpul, ada mesin dan segala macam. Dilihat kebutuhan, dihitung dulu berapa yang punya kendaraan motor di lingkungan tersebut. Kalau misalkan itu bisa diterapkan, kenapa tidak? Tapi itu kan sebuah tahapan yang panjang. Sementara ya maaf gitu, generasi kita sekarang, bukan generasi kita, generasi ada banyak anak muda itu adalah anak-anak muda yang sekarang itu maaf misalkan sangat instan, bikin konten yang aneh-aneh, mesit. Kemudian seperti itu. Nah, kalau yang tadi Faujan ceritakan itu kan proses panjang itu. Enggak Bang, kalau di Cipocok itu kan dibagi dua, hampir bagi dua Bang. Ada masyarakat lingkungan, ada masyarakat perumahan. Nah, di dua jenis kategori ini berbeda kebutuhan. Kalau di lingkungan sebagian besar lebih pada bagaimana mereka mencari pekerjaan. Nah, kita pekerjaan kemudian pengen berusaha, kemudian mereka bingung usahanya apa. Kemudian yang di perumahan karena mereka kenal lingkungannya gadget,
Nah, maka mereka sebagian besar biasanya ke konten kreator. Oke. Cuma mereka juga bingungnya karena memang kalau menjadi YouTuber mereka tuh harus konsisten dalam selama setahun misalkan. Dan mereka Memproduksi kontennya itu. dan mereka terkendala di situ biasanya. Oke. Kalaupun ada modal mereka nggak siap dengan harus kontinuitas itu. Oke. Kita udah mendengarkan beberapa gagasan, kemudian ide-ide sebagai bacalek muda kita ini. Allah kali. Menang nggak ini kira-kira Bang? Ya menang dan tidak menang itu adalah tergantung perjuangan. Tapi sebagai anak muda, saya yang merasa muda, saya sih berharap Fauzan bisa duduk di parlemen dan melakukan perubahan terhadap anak-anak muda. Amin. Kayak gitu. Nah Jan, Fauzan ini di dapil Cipocok yang saya tahu bahwa di situ tuh dapil-dapil yang agak keras. Nah, seberapa besar Fauzan optimis bisa meraih suara di dapil Cipocok itu? Karena kan di situ ya banyak tokoh dan politisi, bahkan ada incumbent di situ yang kemungkinan bakal maju lagi. Sementara Fauzan ini masih baru, muda kayak gitu, harus berjuang di medan tempur yang keras kayak gitu. Nah, seberapa optimis Fauzan? Bagi kita yang punya latar belakang Aktivis. nah, yang begini-begini sebenarnya jadi hal yang menarik, Pak. Tantangan kita ini nggak pernah hidup tanpa tantangan. Jadi jurnalis aja, Bang. Bukan berarti tanpa tantangan kan? Kita pengen ketemu narasumber ditolak berkali-kali sedangkan deadline terus berjalan. Itu kan tiap hari kita penuh tantangan. Nah, kalau sekarang dalam proses pencalegan bagi saya deadline-nya kan panjang. 14 Februari kan deadline-nya. Sedangkan kita ini sudah terbiasa dengan deadline tiap hari. Jadi sesuatu hal yang biasa saja. Kita jalani, yang penting kita punya target. Kan kita mah harus terbiasa dengan target-target itu. Bagaimana kegiatannya harus terukur, terencana, kemudian targetnya berapa yang akan kita dapat, tentu akan kita peroleh. Kebetulan teman-teman kita banyak kan. Teman-teman, saudara, kemudian ya kita ini relatif bisa diterima sama semua kalangan karena memang kerja-kerja kita ini kan kerja di lapangan, kerja di lapangan, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau optimis ya harus. Ya kalau udah pesimis mendingan gak usah nyalon. Modalnya kan yakin, Bang. Modal kita yakin dan modal utama kita adalah muda. Kalau kalimat itu saya hafal betul tuh, yakin usaha sampai itu saya hafal betul itu. Karena kita kalau nggak yakin nggak usah nyalon, Bang. Kalau udah kalimat yakin itu udah tuh. Saya hafal betul tuh kalimat itu tuh. Ya sama-sama lah. Ini kalau saya membaca peta kayak gitu, walaupun sampai sekarang masih ferment kayak gitu, Bang Caleg di Cipocok itu ada 6 kursi ya? Ada 6 kursi. Saya prediksi 4 kursi itu, 4-5 kursi itu kayaknya pemenangnya udah kebaca nih 4 kursi ini. Artinya ada 2 kursi yang kemungkinan bakal direbutkan kayak gitu. Nah, Ojan bisa meyakinkan karena saya ini kan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Harus makan berjuang. Partai punya target secara nasional untuk menang hat-trick pemilu 2024. Hat-trick, Bang, yang ketiga. Kemudian partai punya target bagaimana di dapil-dapil yang sebelumnya tidak terisi harus punya kosong. Jadi spiritnya sama antara saya sebagai caleg dengan partai yang punya pekerjaan rumah untuk mengembalikan kursi. Jadi udah ada kesepahaman tuh, Bang. Kemudian ini juga sudah kami bahas secara bersama dengan caleg-caleg yang lain bahwa kita harus fokus memenangkan partainya terlebih dahulu, baru kemudian kita siapa yang isinya kan nanti itu bonus. Nah, kalau tadi dukungan segala macam kayak gitu, Fauzan, jaringan keluarga, kemudian jaringan teman-teman aktivis yang dulu bareng dengan Fauzan sudah tergarap. Saya pengen tahu juga bagaimana dengan dukungan keluarga kayak gitu, dukungan keluarga secara pribadi kayak gitu kan? Ya. Jangan-jangan karena kata Fauzan sibuk kayak gitu istri agak kesel nih kalau dulu mah pulangnya cuma sampai jam 9 malam, pulang deadline doang kayak gitu. Jangan-jangan setelah jadi caleg jadi dewan nanti pulangnya bisa sampai jam 10 karena rapat segala macam kayak gitu kampanye. Kayak gimana? Alhamdulillah, Bang. Saya kemarin diantar daftar ke KPU sama istri saya. Jadi aman udah istri. Alhamdulillah lahir batin sudah siap dan dia juga tahu konsekuensinya apa. Dan itu sudah disampaikan dan itu sudah dibahas sebelum saya mengambil formulir ke PDIP.
Jadi istri udah aman, anak. Ya anak saya kebetulan masih kecil-kecil. Kemudian keluarga dari istri juga alhamdulillah support. Keluarga dari saya juga alhamdulillah support. Itu tidak ada masalah. Nah, Fauzan ini biasa di lapangan kayak gitu, ketemu politisi, ketemu pejabat segala macam, kemudian ujuk-ujuk jadi dewan. Gimana tuh respon teman-teman polisi yang incumbent misalkan, jangan mana mah baheula ngobrol jeung aing mah jadi lawan gitu. Jadi saya sih pada memposisikan diri saya ini sebagai pembelajar, Bang. Jadi pada saat siapapun ya alhamdulillah sampai sejauh ini saya dengan yang incumbent juga relatif bagus komunikasinya. Tanya kabar, kemudian walaupun yang satu dapil. Kemudian ya saling support lah, disupport. Ya udah benar di sana. Lu tinggal maksimalin di sini. Malah mereka yang ngasih tahu strategi dan segala macamnya. Nah, ada yang menarik juga misalkan di pemilu 2024 ini banyak teman-teman wartawan kemudian maju. Di kota Serang aja kalau nggak salah ada 4 jurnalis yang maju. Ada Kang Teguh Mardika di Partai Gerindra Dapil Serang 2, kemudian ada Mas Bowo Dapil Serang 1 ya, Dapil Serang 1 dari Nasdem, kemudian ada juga Mahesa dari Perindo. Belum lagi di daerah lain. Ada Kang di Lebak itu ada Kang Mastur, kemudian di Kota Tangerang ada Ukon, kemudian ada Openg. Ini ada apa ini jurnalis pada meninggalkan kinerjanya kemudian duduk di parlemen? Apa karena dulu sering liputan di parlemen enak ngopi atau seperti apa kayak gitu? Kalau saya sih lebih pada generasi, Bang. Karena memang ya kalau misalkan saya melihat Abang memang stylenya di sini. Sedangkan produksi jurnalis-jurnalis yang muda juga tiap tahun kan lebih bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah media. Nah kalau kita terus stuck di sana, kemudian itu kan akan tidak bagus terhadap regenerasi di profesi wartawan. Makanya kita mengambil jalur yang lain, jalur perjuangan lain lah. Ya. Karena emang kalau mau jadi redaktur udah banyak yang redakturnya, Bang. Jadi mentok ini. Jadi harus jadi direktur. Kalau kita jadi direktur malah menambah jumlah media. Lebih baik kita mengalihkan ke jalur pengabdian yang lain. Toh sama-sama padahalnya bisa saling sinergi kan. Jan, saya pengen tanya. Mungkin ini lebih ke apa ya? Jawaban-jawaban singkat. Jurnalis idola kamu yang kemudian jadi politisi dan hebat itu siapa? Jurnalis yang jadi kan banyak tuh di DPR RI mantan-mantan jurnalis yang kemudian jadi politisi. Ada Nala Baban, kemudian Cak Imin juga mantan jurnalis kayak gitu. Nah, siapa yang menjadi sosok inspirasi Fauzan yang saya sih Arbain Rambe ya kalau saya cocoknya. Arbain Rambe fotografer, tapi nggak politisi dia mah. Cuma cara dia menyajikan foto dan caption itu nggak. Saya pengennya prototip kamu sebagai jurnalis kemudian politisi. Nggak ada. Jangan-jangan bukan Cak Imin. Saya siapa ya? Kan banyak ada siapa yang perempuan gitu. Bambang Susatyo misalnya. Saya biasa saja. Itu banyak, tapi jadi nggak ada ya? Nggak ada. Paling juga sendiri paling ada Sasono misalkan yang dulu di SCTP. Itu bukan politisi. Iya, cuma cara penyajiannya enak. Ada Pak Dahlan Iskan misalkan. Oke. Nah, saya sebelum akhir dialog ini saya pengen pertanyaan pendek dan itu harus dijawab cepat. Semacam apa ya? Kuis. Ya semacam kuis. Tapi dijawab cepat ya. Iya, siap. Tidur atau rapat? Rapat lah, Bang. Jangan pakai rapat lah ya. Pilihannya itu cuma tidur dan rapat, nggak pakai lah. Takut salah jawab. Fee iklan atau fitur proyek? Dua-duanya kan proyek gitu. Ini pilihannya fee iklan atau fee proyek? Fee iklan lah. Jangan pakai lah pilihannya fee iklan. Iya kan kita ini jurnalis, Bang. Ini fee iklan. Aduh ya. Menulis atau ngomong? Ngobrol. Pilihannya bukan ngobrol, ngomong. Ya menulis lah. Kacau. Komisi atau fraksi?
fraksi lah. Nggak mau komisinya. Dan ini pengunjung tadi udah jawaban singkatnya, sekarang adalah memberikan kesempatan ke Fauzan sebelum nanti banyak bicara di Dewan. Sekarang saya memberikan kesempatan Fauzan di podcast Banten News ini. Silakan sampaikan mungkin gagasan, ide atau ajakan kepada teman-teman anak-anak muda untuk pemilu 2024 mendatang. Saya kasih kesempatan ke Fauzan untuk bicara sebebas-bebasnya sebelum nanti dibatasi oleh fraksi dan untuk bicara. Ya, saya ingin mengajak anak-anak muda untuk terlibat aktif dalam politik di tahun 2024 karena ini pintu masuk untuk menghadapi puncak bonus demografi di tahun 2045. Keterlibatan anak muda dalam politik tentu penting sehingga dalam proses pengambilan kebijakan anak-anak muda bisa terlibat aktif. Selain terlibat aktif juga bisa merasakan dampak dari kebijakan pembangunan. Anak muda tidak lagi dianggap buta politik, tapi anak muda bagaimana sekarang menjadi melek politik agar masa depan daerah, saya nggak dulu ngomongin bangsa nih, agar masa depan daerah khususnya Kota Serang yang berstatus sebagai ibu kota Provinsi Banten ini bisa jauh lebih baik ke depan. Bukan berarti saat ini tidak ada perbaikan, tapi mudah-mudahan ke depan menjadi lebih baik. Kalau anak mudanya apatis, anak mudanya masa bodoh, maka bukan tidak mungkin pembangunan di 10 tahun, 5 tahun ke depan, anak-anak muda yang sekarang tidak akan merasakan apa-apa. Itu saja, saya mengajak khususnya pemuda di Cipocok Jaya, Dapil 5 Kota Serang, jangan lupa untuk berdaya bersama dengan Fauzan Dadiri. Oke, terima kasih Fauzan Dadiri. Selamat berjuang. Semoga di 2024 bisa duduk di DPRD Kota Serang. Terima kasih buat sobat-sobat Banten News memberikan kesempatan. Saya juga akan memberikan kesempatan kepada bakal caleg lain untuk bersuara di podcast Banten News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.